Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini, kita akan membahas bagaimana cara agar rupiah agar tetap stabil. Semoga konten ini tersampaikan kepada pemerintah atau siapapun yang akan menjadi presiden 2024 nanti. Supremasi uang kertas sekarang direduksi menjadi uang elektronik dan uang digital. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk kembali ke emas dan perak? Untuk mendapatkan kemerdekaan sistem moneter, jawabannya jelas dan terang. Hanya ada satu cara untuk menanggapinya, bahwa jika Anda tidak mengakui emas dan perak sebagai sunnah, dan jika Anda mengakui bahwa kita sudah meninggalkan sunnah, maka integritas dibutuhkan untuk membawa kembali kesunahan yang Anda tinggalkan, kembali ke emas dan perak, ataupun dinar dan dirham. Kita harus mengetahui bahwa pasal 2 perjanjian dari IMF melarang penggunaan emas dan perak sebagai mata uang. Mari kita lihat kembali sejarah Presiden Soekarno ketika Indonesia merdeka. Presiden Soekarno memanggil para ulama untuk membahas masalah uang, dan Presiden Soekarno setelah konsultasi memutuskan bahwa rupiah Indonesia bisa ditukarkan dengan emas. Lalu, Presiden Soekarno menetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, 10 rupiah Indonesia sama dengan 5 gram emas. Rupiah hanya difungsikan sebagai cek yang dapat ditukarkan dengan emas. Jadi, Presiden Soekarno tetap menjadikan emas sebagai mata uang untuk menjaga kestabilan rupiah. Tidak ada orang lain di dunia Islam selain Presiden Soekarno. Tidak ada orang lain yang melakukan ini. Jadi, jika IMF ini masih ada, Anda tidak bisa melakukannya. Sehingga, untuk menghindari perjanjian dari IMF, Presiden Soekarno mengambil langkah mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan IMF. Satu-satunya negara muslim yang menarik diri dari IMF adalah Indonesia, dan menyadari akan kebohongan ini. Indonesia juga keluar dari PBB yang diciptakan oleh Zionis, dan itulah mengapa mereka harus menyingkirkan Soekarno dan menggunakan pilot Zionis untuk mengembalikan Indonesia, yaitu Soeharto. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang untuk mendapatkan pemimpin yang menyetujui untuk menjadikan emas dan perak alat tukar yang sah. Yang kami inginkan adalah hukum alat tukar yang sah, bahwa sekarang yang halal menggunakan dinar dan dirham untuk jual beli. Itu yang kami inginkan. Setelah negara kita memiliki alat tukar yang sah tersebut, maka kita harus menjelaskan kepada orang-orang. Jika seseorang datang untuk membeli barang-barang dari Anda harus mengatakan bahwa pembayaran harus dilakukan menggunakan emas atau perak. Jika Anda menolak uang yang halal dan mengizinkan uang kertas, maka Allah akan menghukum Anda karena itu. Pada saat inilah para ulama harus ikut serta untuk menjelaskan kepada masyarakat. Lalu tugas Anda yang telah menonton video ini, Anda bisa membagikan konten ini kepada siapapun, atau bisa diposting ulang agar berita ini bisa tersebar luaskan. Karena dengan persatuan dan bantuan kalian semua, kita bisa mengakhiri penindasan uang kertas ini yang dilakukan oleh Zionis. Itulah cara mengembalikan emas untuk membawa kembali keadilan dan kemakmuran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keselamatan dari fitnah akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.